Apa kata Ustaz? Sholat tasbih ini boleh dilakukan di waktu malam, boleh dilakukan di waktu pagi atau siang. Cuman dianjurkan kalau sholat tasbih ini dilakukan di malam hari, maka hendaknya 4 rakaat itu dibagi 2. Jadi takbir pembuka 2 rakaat, kemudian tasyahud salam 2 rakaat, kemudian takbir lagi, takbiratul ihram lagi, niat sholat tasbih 2 rakaat. Jadi kalau dilakukan di malam hari dibagi 2 salam, 2 lagi salam. Ini kalau dilakukan di malam hari. Tapi kalau ingin melakukan sholat tasbih ini di pagi hari atau siang, sore, maka dianjurkan oleh para ulama takbiratul ihramnya 1 kali, digabung langsung 4. Kalau malam dibagi 2, kalau pagi atau siang atau sore langsung takbir 4 rakaat langsung. Tasyahudnya di akhir dan salam. Untuk caranya, cara daripada sholat tasbih ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita buka dengan takbiratul ihram. Niatnya sholat sunnat tasbih. Ya, usolli sunnah sholat tasbih misalnya. Kalau memang 2 rakaat ya rakaat ini, kalau 4 rakaat ya 4 rakaat. Kalau sholat sendiri ya langsung adaan lillahi ta'ala. Kalau berjamaah sebagai imam ya imaman, kalau sebagai makmum ya makmum. Seperti sholat sunnah yang lain. Setelah takbir maka dianjurkan membaca doa al-iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, sampai akhir. Kemudian setelah membaca doa iftitah baru kita bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha, sampai 15 kali. Jadi setelah wajjahtu wajhiya baca tasbih 15 kali. Baru setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Ya. Surat pendeknya bebas. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun misalnya, boleh. Rakaat kedua nanti qul huwallahu ahad, boleh. Jadi iftitah, wajjahtu wajhiya, tasbih 15 kali, Fatihah surat. Fatihah surat. Setelah surat jangan langsung rukuk. Membaca tasbih lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Yang tadi 15. Kemudian sebelum rukuk 10 kali. Baru setelah itu kita rukuk. Allahu akbar. Apakah dibaca subhana rabbiyal azimi? Iya, dibaca tetap subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Ya'ti bi adkarir rukuk. Zikirnya rukuk ya dibaca dulu. Subhana rabbiyal azimi dibaca. Baru setelah itu tasbih lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Dalam posisi rukuk. Baru diangkat kepalanya, iktidal, sami Allahu liman hamidah, dibaca zikirnya iktidal dibaca. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran misalnya, mil'us samawati wa mil'al. Baru setelah itu mengucapkan tasbih lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Setelah selesai tasbih 10 kali ketika iktidal, baru sujud. Sujud baca subhana rabbiyal a'la seperti biasa, baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Kemudian diangkat kepalanya, duduk di antara 2 sujud. Baca zikirnya, Rabbighfirli warhamni wajburni sampai selesai. Baru subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali, kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la, tasbih lagi 10 kali lagi. Ini 1 rakaat berarti dapat 1 rakaat. Kemudian berdiri rakaat kedua, Allahu akbar, berdiri rakaat kedua. Sebelum membaca Fatihah
dibaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 kali. Terus seperti itu. Jadi sebelum Fatihah 15, nanti setelah surat 10, rukuk setelah zikir 10, iktidal setelah zikir 10, sujud setelah zikir 10, duduk setelah zikir 10, duduk sujud lagi setelah zikir 10, nanti terakhir tasyahud akhir dan salam. Itu kalau antum jumlah ya, setiap satu rakaat itu ada 75 tasbih kalau dijumlah. Sebelum wajhatu wajhiyah tadi itu, setelah wajhatu wajhiyah 15, kemudian 10, 15-nya akhir ya, dihitung terakhir. 10 sebelum rukuk 10, iktidal 10, sujud duduk 10, sujud lagi 10, 60, ditambah yang awal tadi 15, 75. Jadi setiap satu rakaat 75 tasbih. Ya, 75 150 kalikan 2 berarti 300. Ya, bukan 350 ya, 300. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua hampir mirip dengan cara yang tadi, cuman bedanya la tusabbih baina taharrum wal qiraah. Tidak perlu membaca tasbih ya sebelum membaca Fatihah. Kalau tadi kan sebelum Fatihah baca tasbih. Kalau yang cara kedua ini tidak perlu tasbih, tapi dipindah. Baca tasbihnya setelah baca Fatihah dan surat. Kalau tadi ketika kita berdiri 15 dulu, sebelum rukuk 10 kan gitu. Kalau cara kedua enggak, yang 15 dipindah ke tempatnya 10. Setelah Fatihah surat kita baca tasbih 15. Rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud lagi 10. Tuh, berarti kurang 10 berarti. Di mana bacanya ini 10-nya? Ya. Dibaca 10-nya setelah mengangkat kepala dari sujud kedua. Berarti setelah sujud yang terakhir sebelum berdiri rakaat 2 duduk dulu. Allahu Akbar, duduk dulu. Apa? Posisi duduk dulu. Baca subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah 10 baru berdiri. Nanti setelah Fatihah dan surat 15 lagi, rukuk 10 itu, dan seterusnya seperti itu. Hampir sama ya. Hampir sama, jumlahnya juga sama. Setiap satu rakaat 75 tasbih. Kalau dijumlah dalam 4 rakaat itu maka jumlahnya 300 tasbih. Jangan lupa membaca zikir-zikirnya. Jangan baca tasbih tok kemudian subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la, rabbighfirli warhamni wajibuni. Tidak dibaca, jangan, tetap sunnah. Dibaca itu zikir-zikirnya baru bertasbih. Kemudian kalau ada yang lupa misalnya, dia sudah terlanjur melakukan rukuk misalnya atau tidak, lupa tidak tasbih dia, apakah sholatnya tidak sah? Waduh, lali tadi ya, kesusu rukuk belum tasbih misalnya. Apakah sholat tasbihnya tidak sah? Diulang dari awal, tidak perlu. Ente yang tidak ente baca tadi itu, ente baca di posisi yang selanjutnya, ente gabung. Misal berdiri tidak baca 15 lupa langsung rukuk, maka di rukuk tadi itu boleh ente gabung 15 dan 10, berarti rodok suwe rukuknya. Ya, tidak ada masalah. Barang siapa yang lupa tidak mengucapkan membaca tasbih, maka dia membaca di rukun yang setelahnya. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wa yanbaghi lil mutanassik an la yada' hadhihi shalah fi kulli usbu. Bagi santri-santri, orang-orang yang berjalan di jalurnya para ulama, ya pemuda-pemuda yang mengikuti jalur-jalur para ulama, maka dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat tasbih ini. Ya minimal seminggu melakukan 1 kali tasbih. Nanti ketemu minggu depan salat tasbih lagi. Kalau tidak mampu, belum mampu, minimal sebulan sekali. Tidak kurang dari itu. Kalau orang awam bebas. Ya, setahun sekali boleh. Seumur hidup sekali, mari ngono tobat misalnya, ya. Suwi ini salatnya misalnya. Ya,
Ya tidak apa-apa, yang penting sudah pernah melakukan satu kali, ya wis cukup, tidak masalah. Tapi orang-orang yang mengikuti jalurnya orang-orang yang soleh, maka jangan sampai tidak melakukan sholat tasbih minimal sebulan sekali. Kalau bisa seminggu sekali.